100 Inovasi Sosial dari Finlandia. Buku yang wajib menurut saya kita baca sebagai warga negara. Karena buku ini sangat menginspirasi kita sebagai warga negara, terutama bagaimana Finlandia membangun sebuah negara yang maju tapi beradab. Maju tapi memperhatikan warga negara, memperhatikan manusia, dan juga sangat peduli terhadap keberlangsungan lingkungan. Buku ini menurut saya wajib juga dibaca oleh politisi, calon anggota dewan, apalagi sekarang musimnya musim kampanye. Menurut saya, bagi lo yang akan menjadi calon anggota DPR, baik itu di tingkat kota, provinsi maupun pusat, baca deh buku ini. Akan banyak inspirasi bagi lo untuk campaign, untuk melakukan advokasi ke masyarakat. Buku ini ditulis 100 penulis. Jadi buku ini sebenarnya ontologi. Bukan buku pemikiran, bukan. Jadi buku ontologi. Terdiri dari 100 penulis. Penulis itu terdiri dari politisi, aktivis sosial, akademisi, dan jurnalis. Atau mereka yang terlibat dalam membangun Finlandia yang maju dan juga berperadaban. Nah, di buku ini ada banyak cerita tentang Finlandia, bagaimana dia membangun, bagaimana negara itu membangun dirinya, mulai dari keterpurukan di awal-awal dia merdeka sampai sekarang menjadi salah satu contoh atau prototipe dari banyak negara. Di buku ini memang banyak ditulis dari anggota parlemen, karena memang mereka banyak melakukan inovasi di bidang sosial, politik, dan kebijakan publik. Dan oleh si editor, setiap anggota parlemen yang memiliki inovasi di bidang sosial, politik, dan kebijakan publik diberikan kesempatan untuk menuliskan apa yang sudah dia perjuangkan dan apa yang sudah dia lakukan. Dan di dalam buku ini tertera pengalaman Finlandia bagaimana menjadi sebuah negara yang sangat dicintai oleh rakyatnya dan sangat menginspirasi banyak negara. Di buku ini di bidang politik, di bidang sosial, di bidang ekonomi, pendidikan, dan di bidang lingkungan, hampir semua ada di dalamnya. Tapi yang menarik perhatian menurut saya, bagi saya ada dua. Pertama di bidang kebijakan publik dan politik. Jadi di Finlandia itu, untuk menjadi seorang anggota DPR itu tidak butuh banyak biaya atau low cost, karena sudah dibiayai oleh pemerintah. Mereka yang terlibat atau menjadi anggota DPR itu adalah orang-orang yang selama ini sudah melakukan advokasi, sudah terbiasa melakukan advokasi. Ketika dia ikut dalam kontestasi politik, dia sudah tahu apa yang dia akan perjuangkan, apa yang ingin dia suarakan. Dan biaya sudah ditanggung oleh negara. Dan ini memang sangat kontras di kita, yang sistem politiknya sangat liberal. Jadi siapa yang punya uang, ya dia yang bisa menjadi anggota DPR, karena dia yang bisa membiayai segala kebutuhan kos politiknya. Nah, akibatnya di Finlandia tingkat korupsi itu sangat rendah, karena kos menjadi anggota parlemen itu murah. Berbeda di kita, kosnya sangat tinggi, sangat mahal. Jadi ketika orang menjadi anggota DPR, dia mencalonkan diri, ada target di belakang itu. Targetnya paling minim atau paling tidak adalah bagaimana mengembalikan kembali uang yang sudah dia keluarkan ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Ini salah satu alasan kenapa Finlandia ini
termasuk negara yang paling bebas dari korupsi. Karena memang kos politiknya rendah, karena dibiayai oleh negara. Menurut saya ini juga patut menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana menciptakan kos politik yang sangat rendah, sehingga kita dapat wakil di parlemen atau di DPR, mereka-mereka yang memang punya kemampuan advokasi dan punya kemampuan di bidang politik dan juga kebijakan publik. Yang kedua, yang menarik juga di buku ini soal pendidikan. Buku ini banyak bercerita tentang pendidikan. Pertama soal perpustakaan. Di Finlandia, perpustakaan itu termasuk sarana dan prasarana yang wajib tersedia atau pemerintah wajib dalam pengadaannya. Makanya setiap pemerintah daerah di Finlandia itu menganggarkan 1% dari APBD-nya untuk kebutuhan perpustakaan. Finlandia itu memiliki penduduk 5,3 juta jiwa. 3 juta jiwanya itu memiliki kartu perpustakaan. Nah, di kita bisa dicek aja berapa tuh yang punya kartu perpustakaan. Dan rata-rata orang Finlandia itu dalam 1 bulan terakhir pasti pernah ke perpustakaan. Kalau kita jangankan yang sudah jangankan yang masih sekolah atau studi, masih susah dan sulit untuk pergi ke perpustakaan, apalagi yang tidak. Itu yang perpustakaan. Terus yang kedua mengenai guru. Di Finlandia itu sangat concern terhadap rekrutmen guru. Pelajar atau lulusan terbaik adalah mereka yang akan menjadi guru. Bukan opsi terakhir bagi orang Finlandia itu untuk menjadi guru. Menjadi guru itu sesuatu yang prestis, sangat prestisius. Kalau di Finlandia, guru menjadi 5 besar profesi idola atau profesi favorit. Nah, di kita berkebalikannya. Makanya kualitas pendidikannya Finlandia itu sangat baik, sangat bermutu. Karena memang dari proses rekrutmen gurunya saja sudah memilih yang terbaik. Yang ketiga, yang menarik perhatian saya juga di buku ini, di bidang kesehatan. Sama dengan di kita, Finlandia itu hampir di setiap desa atau kecamatan sudah memiliki pusat kesehatan masyarakat. Samalah dengan di kita, namanya juga puskesmas. Yang membedakan di sana atau yang menjadi penekanan adalah bahwa interaksi antara pasien atau masyarakat dengan dokter itu lebih bermutu dan berkualitas. Dia tidak menekankan saja pada kuantitas, tapi bagaimana kualitas interaksi atau konsultasi seorang pasien terhadap dokter. Dan itu yang salah satu diadvokasi seorang anggota parlemen di Finlandia. Bagaimana seorang dokter itu tidak hanya sekedar basa-basi atau sekedar mengobati seorang pasien. Jadi di buku ini diceritakan salah seorang anggota parlemen yang sangat concern di bidang kesehatan. Dia pernah memperjuangkan sebuah kebijakan agar pelayanan kesehatan itu mencakup atau meliputi concern terhadap penyakit gigi dan mulut. Dia sangat menekankan itu. Bagaimana pemerintah menyelenggarakan pelayanan kesehatan itu sangat peduli dan concern terhadap penyakit gigi dan mulut. Alasan dia kenapa? Karena di dalam mulut, kata dia, ada kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan. Jadi kalau orang Finlandia ingin bahagia, maka gigi dan mulut harus menjadi perhatian pemerintah. Hal yang sederhana dan sesimpel itu menjadi perhatian anggota parlemen di sana. Dan kita juga
perlu mengapresiasi tidak hanya pemerintah dan anggota parlemen, masyarakatnya pun memiliki concern yang sangat tinggi terhadap kemajuan Finlandia. Mereka sangat aktif di dalam setiap komunitas. Hampir semua orang Finlandia itu terlibat di dalam sebuah komunitas. Dan komunitas itu akan memberikan kontribusi terhadap Finlandia. Jadi tidak salah bila saya mengatakan buku ini wajib untuk dibaca oleh setiap citizen Indonesia. Kita majukan Indonesia dengan khas Pancasila, terinspirasi dari buku ini.